Bertemu lagi dengan Ustazah Viko. Semoga anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini Ustazah akan mengajarkan fikih. Semoga dengan adanya video ini anak Ustazah dapat memperhatikan dan memahami pembelajaran fikih pada hari ini. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang toharoh. Toharoh, apa itu toharoh? Toharoh adalah menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Toharoh menurut istilah artinya menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang ditetapkan oleh syariat. Pengertian hadas. Secara bahasa, hadas berarti kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut istilah berarti kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan. Jadi, jika orang yang berhadas dan mengerjakan sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Tata cara bersuci dari hadas. A. Tayamum. Tayamum dapat dilakukan ketika tidak ditemukannya air. Cara melakukan tayamum yang pertama adalah meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Yang kedua, mengusap muka dengan debu atau tanah 2 kali usapan sambil mengucapkan niat nawaitut tayamuma liistibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Lalu meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Tata cara bersuci dari hadas yaitu dengan cara berwudu. Wudu dapat menghilangkan hadas kecil. Tata cara wudu yang pertama membaca basmalah sambil menyuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga membasuh lubang hidung. Yang keempat, membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga. Yang kelima, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keenam, mengusap kedua telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Semua dilakukan sebanyak 3 kali. Yang terakhir, melakukannya dengan tertib. Tata cara bersuci dari hadas selanjutnya adalah mandi. Sebab-sebab mandi wajib yang pertama adalah 1. Meninggal dan meninggalnya bukan mati syahid. Yang kedua, setelah selesai nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah selesai melahirkan. Selanjutnya yang ketiga, karena setelah selesai haid. Tata cara mandi wajib. Hadas besar dapat dihilangkan dengan cara mandi wajib. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mandi wajib dimulai dengan mengucapkan basmalah dan harus diniatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus dipastikan air telah mengenai seluruh tubuh. Yang ketiga, dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan masing-masing sebanyak 3 kali. Yang keempat, bersihkan anggota tubuh sampai bersih. Yang kelima, setelah itu berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Yang keenam, mengguyurkan air hingga mengenai seluruh tubuh. Yang ketujuh, apabila diyakini air telah mengenai seluruh tubuh, maka mandi diakhiri dengan membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, lakukanlah dengan tertib atau secara tertib. Haid. Haid adalah menurut bahasa artinya mengalir. Sedangkan menurut istilah, haid artinya keluarnya kotoran berupa darah yang mengalir dari rahim perempuan sehat, bukan dikarenakan sakit ataupun karena melahirkan pada waktu tertentu. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Seorang perempuan yang sedang haid dilarang melaksanakan ibadah. Yang pertama, melaksanakan sholat. Wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kedua, puasa. Wanita yang sedang haid dilarang
untuk melaksanakan puasa wajib maupun sunnah. Tetapi apabila telah suci dari haid, maka diperintahkan untuk mengqadha puasa wajibnya. Sedangkan sholatnya tidak perlu diqadha atau diganti. Yang ketiga ialah tawaf. Perempuan yang sedang haid dilarang melaksanakan tawaf ketika menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Yang keempat, menyentuh mushaf atau lembaran dan membaca Al-Quran. Selain dilarang menyentuh Al-Quran, perempuan haid juga tidak diperbolehkan membaca Al-Quran baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat. Terdapat dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi, La yamassuhu illal mutahharun. Artinya, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Yang kelima, iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid merupakan berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah. Bagi perempuan haid dilarang untuk melaksanakan iktikaf. Baiklah, sekian dari pembelajaran Ustazah pada hari ini. Jangan lupa membaca bukunya kembali agar mengingat pembelajarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.